Assalamualaikum. Saya Obing Hobir. Nah, ini adalah vlog pertama saya untuk mencoba membuat kreativitas di dunia digital ini. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang kaitannya dengan pendidikan. Oke, teman-teman, pernahkah Anda mendengar dengan guru terpeleset? Maksudnya gimana? Gini, ketika guru ditanya nih oleh temennya atau oleh kepala sekolah atau oleh pengawasnya, apa sih motivasi Anda menjadi guru? Dia menjawab, aduh Pak, saya sebenarnya tidak ingin jadi guru. Saya sebenarnya ingin jadi dokter. Saya sebenarnya ingin jadi pengusaha. Nah, cuma kesempatan saya untuk menjadi guru, untuk menjadi dokter itu sampai saat ini belum ada. Dan akhirnya suatu saat ada guru saya mengajak saya untuk mengajar di sini untuk menghonor. Mata pelajarannya apa? Ya sempat ditanyakan juga kan seperti itu. Ya akhirnya dia diberi mata pelajaran yang awalnya yang gampang dulu. Nah sebenarnya tidak ada mata pelajaran yang gampang. Timbul pertanyaan, kalau dia jadi guru dan awalnya niatnya bukan jadi guru, bagaimana dengan proses pembelajarannya, gitu kan? Bagaimana dengan proses pembelajarannya? Nah, tentunya seorang guru itu harus benar-benar fokus terhadap pendidikan kan, terhadap proses. Kalau saya analogikan gini, ketika seorang perempuan dewasa tentunya, lalu dinikahkan oleh orang tuanya dengan laki-laki yang dia tidak cintai, lalu dia paksa untuk menikah. Apakah dia merasa sakit? Saya yakin perempuan tersebut merasa sakit. Dan ini memerlukan waktu lama untuk penyembuhannya. Karena ketika menikah, ini dalam proses pernikahan kan, proses pernikahan, lalu dia berkeluarga, ini akan merasa sakitnya panjang. Nah ini begitu juga sama. Kalau guru, dia awalnya tidak niat untuk jadi guru, tapi terpeleset jadi guru, maka yang sakit siapa? Yang sakit adalah anak-anak dan orang tuanya. Loh, kenapa demikian? Karena yakin dalam hati sang guru tersebut masih banyak yang berbicara gini, saya ke sekolah itu hanya sekedar ngajar ini aja. Karena kan hanya sekedar itu, tidak fokus. Wah, ini bagaimana ini dengan anak didiknya? Bagaimana dengan proses pendidikannya? Yang mana proses pendidikan di dalamnya adalah mendidik manusia supaya menjadi manusia. Nah ini perlu istilahnya, ini perlu mawas diri, ini perlu refleksi yang dalam ini. Untuk itu Bapak Ibu guru dari mulai sejak ini, dari mulai sekarang, Bapak Ibu harus melakukan rekonsiliasi ulang dengan diri Bapak Ibu. Bapak Ibu harus mempunyai keyakinan yang kuat. Nah, untuk mempunyai keyakinan yang kuat kebenaran menjadi guru itu ya tentunya Bapak Ibu mempunyai kesepakatan diri. Ayo kita membuat kesepakatan diri untuk mengajar, mendidik anak orang dengan serius. Mendidik anak orang dengan betul-betul. Jadi tidak ada lagi perkataan, saya ini karena
terpeleset saja nanti menunggu pekerjaan. Wah, ini repot juga. Apakah banyak orang yang seperti ini? Yakin sekali. Banyak. Apalagi di daerah-daerah. Gitu kan? Nah, tentunya ini harus direnungkan oleh kita. Oleh dunia pendidikan. Sehingga ini tidak terjadi. Bayangin aja gini Bapak Ibu. Kalau sekarang terjadi seperti ini nih. Guru ada jadwal ngajar di sekolahnya. Nah, ketika dia punya jadwal ngajar, lalu dia hanya memberikan tugas saja. Dia hanya memberikan tugas saja terhadap anak didiknya. Oh, tentunya ini akan merepotkan bagi anak didiknya ya. Hanya dikasih tugas tanpa ada informasi lain atau tanpa ada penerangan tentang pembelajaran tersebut. Itu baru dalam pengetahuan. Tapi kalau dalam pengetahuan sebenarnya itu bisa diperdalam dengan literasi anak didik itu sendiri. Tetapi kalau dalam sikap dan keterampilan, bagaimana jadinya? Gitu. Kalau tiba-tiba sekarang guru hanya mengajar atau guru hanya datang lalu tidak memperhatikan serius dengan anak didiknya. Padahal kalau kita ngajar itu kan kita harus paham. Harus paham dengan peserta didik. Nah, harus paham dengan kondisi anak didik. Kalau kita tidak paham dengan itu tentunya akan kesulitan sekali. Nah, sekarang minimalnya Bapak Ibu guru melakukan kesepakatan diri dengan diri Anda sendiri. Karena ini memang sulit. Dengan kesepakatan dengan diri Anda sendiri untuk melakukan proses pembelajaran yang sesuai dengan harapan masyarakat, yang sesuai dengan harapan orang tua. Bayangin aja Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu punya anak seusia sekolah, lalu anak Bapak Ibu disekolahkan di sekolah yang gurunya tidak berniat untuk jadi guru, hanya terpeleset saja untuk jadi guru, ini mau bagaimana ini? Sakit nggak Bapak Ibu? Misalkan dia dibiarkan belajarnya biasa-biasa saja gitu. Nah, tentunya Bapak Ibu guru, walaupun Bapak Ibu merasa awalnya bukan jadi guru, maka dari mulai sekarang Bapak Ibu harus konsentrasi diri. Harus memfokuskan diri bahwa Bapak Ibu sekarang jadi guru. Artinya Bapak Ibu harus fokus dengan proses pembelajaran. Harus fokus dengan mendidik anak-anak didiknya. Nah, karena kalau saya analogikan tidak setiap orang yang nikah terpaksa itu akhirnya gagal, tidak. Banyak juga yang awalnya dia senang, pilihan sendiri, tapi gagal di tengah-tengah gitu. Banyak juga. Nah, tetapi ini kalau misalkan kita sadar, introspeksi dengan diri kita sendiri sebagai apa, mau bagaimana, apa seharusnya, maka ini juga lambat laun akan memperbaiki diri kita sendiri dan akhirnya mencintai pekerjaan ini. Dan akhirnya fokus dengan pekerjaan ini. Tentunya kalau sudah fokus dengan pekerjaan ini, akan melakukan yang terbaik. Pasti akan melakukan yang terbaik. Melakukan yang terbaik dengan anak didik kita. Nah, bagaimana? Tentunya ini mengalihkan lagi bagaimana agar hati kita ini benar-benar totalitas di dalam dunia pendidikan. Dan bagaimana agar hati ini benar-benar meningkatkan kualitas anak didik. Itu. Ya, kita tidak bisa kalau hanya akhirnya itu ya sekedar menghabiskan waktu, sekedar menyelesaikan tugas. Ya, tidak bisa seperti itulah. Jadi kita harus memberikan yang terbaik terhadap anak didik kita. Nah, ini tentunya
perlu kontrol semua. Tidak bisa hanya diserahkan pada guru itu sendiri. Karena guru ini yang terpeleset seperti ini memerlukan perhatian dari eksternal, baik itu dari pimpinan sekolah maupun dari pengawasnya, gitu kan? Nah, pimpinan sekolah dan pengawasnya tentunya harus paham dengan kondisi seperti ini. Oke, coba lihatlah. Kan banyak nih Bapak Ibu guru yang tadinya kerja di mana, lalu sekarang jadi guru. Salah tidak? Tidak salah. Tetapi kita perlu membuat komitmen yang kuat di dalam diri kita. Komitmen ulang yang kuat di dalam diri kita. Insya Allah kalau kita membuat komitmen, lambat laun itu akan terkikis, gitu kan? Sehingga menjadi totalitas guru yang baik, totalitas guru yang hebat. Oke, mari kita sama-sama untuk melakukan pengabdian terhadap dunia pendidikan dengan totalitas mengajar, totalitas mendidik agar bangsa ini lebih baik ke depannya. Thank you.